Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di kisah sebelumnya, Andika bertemu dengan seorang kakek aneh yang mengaku sebagai buyutnya, pendekar lembah kutukan. Bagaimana kisah keseruannya? Yuk, langsung aja ditonton video kali ini. Setelah 2 hari 2 malam, Andika terkurung di dalam goa, tempat Ki Sapta Cakra bersemadi. Selama itu, tak ada sepotong makanan pun yang dapat dimakan, kecuali menelan air yang merembas di antara dinding cadas. Selama itu pula, dia telah berusaha mencari jalan keluar. Tentu saja hasilnya sia-sia. Kini, Andika terduduk lesu di salah satu sudut ruangan. Dipandangnya Ki Sapta Cakra dengan tatapan kesal. Kalau saja masih punya tenaga, akan dimakinya orang tua yang tetap tenang dalam semadinya itu. Sekarang, jangankan untuk berteriak-teriak, mengumpat, untuk berdiri saja dia begitu lemah. Perutnya yang kosong jelas membuatnya demikian. Berkali-kali Andika menarik napas, melepas rasa putus asa yang mulai menelusup dalam rongga hatinya. Untunglah dia anak muda keras kepala. Meski tubuhnya sudah lemas, namun otaknya masih tetap bekerja. Kalau aku mencoba keluar dari lubang yang membawa tubuhku ke tempat ini, belum tentu masih terbuka. Bisa saja lubang itu telah tertimbun reruntuhan tanah kembali. Apa mungkin tidak ada jalan keluar lagi? Mustahil. Udara yang tetap sejuk dan tak pengap di ruangan ini jelas membuktikan kalau ada bagian terbuka yang menjadi tempat keluar masuknya udara. Itu pasti pintu keluar yang dimaksud orang tua jelek ini. Tapi di mana ya? Gumam Andika bicara pada diri sendiri. Lama pemuda itu memutar otak mencari kemungkinan letak pintu keluar. Sampai suatu saat matanya terantuk pada meja catur di depan Ki Sapta Cakra. Catur itu, pekik pemuda itu girang. Langkah-langkah catur itu pasti petunjuk menuju jalan keluar. Bergegas Andika menghampiri meja catur kembali. Diperhatikannya buah catur di atasnya. Tampak buah catur hitam milik Ki Sapta Cakra dalam keadaan terdesak. Rajanya terancam dalam beberapa jurus. Otaknya yang memang cerdas mulai berjalan lagi. Dengan membebaskan buah raja, pasti aku akan mendapat arah menuju pintu keluar. Gumam pemuda itu yakin. Mulailah pemuda itu mereka-reka buah catur yang mana yang harus digerakkan untuk menyelamatkan buah raja. Beberapa waktu kemudian, dapat! Segera tangan pemuda itu bergerak menuju buah catur. Kali ini tak ada kesulitan dalam mengangkat buah catur itu. Setelah memindahkan beberapa buah catur, Andika dapat membebaskan buah raja yang terancam. Kuda makan prajurit. Prajurit maju 1 langkah. Perdana Menteri selangkah ke kanan dan raja maju selangkah ke depan, bisik Andika mengingat-ingat. Tak lama Andika bangkit berdiri dan dia mulai melangkah sesuai langkah catur yang telah dijalankannya.
sampai akhirnya berdiri tepat di belakang Ki Saptacakra. Sekarang bagaimana lagi ya? Gumam pemuda itu. Andika terdiam dengan otak mereka-reka kembali. Matanya menyipit. Sementara telunjuk tangan kanannya menempel di pelipis. Tanah yang kupijak ini pasti merupakan kunci pembuka jalan keluar. Andika memperhatikan tanah tempat yang dipijaknya. Sementara diperhatikan, semakin tampak jelas kalau ada bagian yang menjorok ke dalam tanah itu. Dan bagian itu segera diinjaknya. Kemudian, jeger! Dinding di sisi kiri Andika perlahan terkuak, memperdengarkan geram bagai geraman naga. Ya, aku berhasil, Ki, aku berhasil, aku bisa kawin, teriak Andika seperti orang gila. Kakinya cepat melangkah mendekati Ki Saptacakra. Andika menjulurkan kedua tangannya memegang bahu Ki Saptacakra. Ki, hei Ki, aku berhasil, seru Andika seraya menggoyang-goyangkan tubuh Ki Saptacakra. Namun tubuh Ki Saptacakra tetap terdiam seperti patung. Ah, kau jangan berpura-pura mati lagi Ki, aku sudah tahu. Ketika tangan Andika melepaskan tubuh orang tua itu, Ki Saptacakra terjatuh dari duduknya dalam keadaan kaku. Ki! Ternyata Ki Saptacakra telah tiada, meninggalkan Andika sendirian di dalam kedalaman tanah yang tidak jelas keberadaannya. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya dengan penemuan jalan keluarnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.